Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Ya, seperti yang kalian tahu, sudah banyak beredar tentang spoiler One Piece chapter 1070. Banyak hal yang menarik yang akan terjadi di chapter 1070 ini. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Spoiler One Piece 1070 kembali hadirkan pertarungan seru dan menarik antara Monkey D. Luffy dan juga Rob Lucci. Seperti yang kalian ketahui, di chapter 1069 kemarin kita melihat Luffy dan Lucci kembali bertarung di Pulau Egghead setelah pertemuan terakhir mereka di Enies Lobby. Namun, pertarungan kali ini berbeda di mana keduanya sama-sama menggunakan awakening. Seperti yang banyak fans prediksi, jika pertarungan ini berjalan tidak seimbang karena Gear 5 Luffy terlalu dahsyat. Selain pertarungan Luffy dan Lucci, chapter 1069 juga menghadirkan jawaban dari misteri besar yang tersimpan selama 25 tahun tentang buah iblis. Penjelasan tersebut muncul dari sosok Vegapunk yang menjelaskan teorinya tentang buah iblis. Berikut adalah spoiler One Piece chapter 1070. Apa yang akan terjadi pada chapter 1070? Judul untuk chapter ini adalah Strongest Human atau para manusia terkuat. Judul ini sendiri merujuk pada sosok Seraphim. Cover manga One Piece 1070 ini tampak terlihat 5 orang ilmuwan berkumpul untuk misi kemanusiaan dan dunia. Kelima ilmuwan tersebut ialah Vegapunk, Caesar, Judge, Queen, dan seorang wanita. Chapter dibuka dengan kelanjutan pertarungan antara Rob Lucci dan juga Luffy. Dalam chapter ini kita kembali melihat bagaimana Lucci masih tidak sanggup untuk bisa menghadap Luffy. Bahkan Rob Lucci tidak sanggup untuk melayangkan satu pukulan pun ke arah Luffy, terlepas dari dia yang sudah menggunakan kekuatan awakening Zoan miliknya. Cerita kemudian memperlihatkan Sentomaru yang ternyata masih hidup setelah terkena serangan Lucci di chapter sebelumnya. Sentomaru yang terluka parah akhirnya dibawa pergi untuk mendapatkan perawatan. Lucci sendiri akhirnya berhasil mengambil alih kendali Seraphim. Dalam cerita selanjutnya, para pecinta One Piece akan ditunjukkan sebuah kekuatan baru dari Luffy topi jerami. Kekuatan tersebut muncul pada saat melawan Rob Lucci. Kekuatan Luffy yakni dapat bergerak secepat peluru. Kekuatan bergerak secepat peluru tersebut apakah akan membuat Luffy dapat mengalahkan Rob Lucci pada chapter 1070? Kita dapat melihat pada spoiler One Piece chapter 1070 berikut ini. Pada saat ini, tengah diadakan acara Jam Festa 2023 di negara Jepang. Seperti yang sudah-sudah, dalam acara itu Oda selalu menjelaskan informasi terkait apa yang akan terjadi dalam chapter selanjutnya alias One Piece 1070. Oda memberikan bocoran kepada para pecinta One Piece di salah satu halaman komiknya yang terdapat dalam One Piece chapter 1070. Di dalam bocoran tersebut, Luffy yang masih dalam mode awakening terlempar ke atas pada saat melawan Rob Lucci. Luffy lalu berpegangan pada sebuah pipa besar yang berbentuk seperti ketapel karena terpengaruh dengan awakening dari buah iblis Luffy. Luffy saat ini berusaha menjadi sebuah peluru dari pipa besar yang berbentuk ketapel tersebut dan berusaha melemparkan badannya sekuat kecepatan peluru. Sang kapten topi jerami juga terlihat menciptakan sebuah kacamata dari rambut putihnya. Setelah semua persiapan selesai, Luffy pun meluncur ke arah Rob Lucci dengan kecepatan peluru. Rob Lucci yang menjadi lawan topi jerami kaget dengan pola serangan yang dilakukan oleh lawannya tersebut, sehingga Rob Lucci harus menerima serangan dari topi jerami di arah perutnya yang menyebabkan Rob Lucci kesakitan. Bahkan perutnya sampai benjol ke belakang seperti yang pernah Luffy lakukan terhadap Kaido di pertempuran Wano. Jurus yang baru diperlihatkan Luffy itu dia beri nama Gomu Gomu no White Rocket. Dalam lanjutan komik tersebut, kita harus dibuat menunggu karena masih belum diketahui apa yang terjadi dalam pertarungan tersebut setelah Rob Lucci menerima serangan dari topi jerami. Namun serangan dengan teknik kecepatan peluru tersebut benar-benar membuat Rob Lucci harus mengeluarkan darah yang sangat banyak dan membuat Rob Lucci terkapar. Dalam cuplikan singkat ini, tidak ada satu unit Seraphim pun yang membantu Rob Lucci untuk menghadapi Luffy, sehingga kemungkinan besar masalah komando para Seraphim sudah ada yang berhasil mengatasinya. Sentomaru disinyalir masih belum benar-benar kehilangan komandonya setelah terkena serangan mematikan dari Rob Lucci di chapter sebelumnya. Namun bisa juga salah satu satelitnya Vegapunk datang ke TKP untuk merebut kembali kendali Rob Lucci atas para Seraphim. Chapter ini juga kembali menghadirkan informasi mengenai buah iblis, di mana Vegapunk menjelaskan tentang bagaimana kesulitannya untuk menduplikasi atau menciptakan tiruan dari buah iblis.
Menurutnya, menirukan kekuatan buah iblis Zoan adalah yang paling mudah dari jenis lainnya. Karena buah iblis tersebut memiliki dasar hewan. Namun, ada pengecualian untuk yang berjenis mitologi atau hewan mitologi karena kondisi mereka yang spesial. Untuk menciptakan tiruan buah iblis paramecia, yang diperlukan adalah lineage factor atau DNA dari pengguna. Sementara untuk menirukan kekuatan buah iblis logia adalah yang paling sulit dari semuanya. Dan Vegapunk sendiri tidak mau berbicara banyak mengenai hal tersebut. Di akhir chapternya, kita kemudian melihat bagaimana Kizaru memimpin pasukan angkatan laut untuk menuju Pulau Egghead. Sayangnya, seperti yang dijelaskan di sebelum-sebelumnya, seri One Piece mengalami perubahan jadwal selama 6 pekan ke depan. Chapter terbarunya tidak akan muncul secara resmi secara mingguan, melainkan dalam waktu 2 pekan. Hal ini mulai berlaku sejak 1071 nanti, di mana chapter tersebut dijadwalkan rilis pada 7 Januari 2023 mendatang. Meskipun begitu, berdasarkan pengalaman yang ada untuk informasi awal bocoran biasanya akan rilis pada 26 atau 27 Desember mendatang. Chapter 1070 sepertinya menjadi cara Oda Sensei untuk kembali memberikan informasi mengenai buah iblis. Meskipun yang Oda hadirkan merupakan cara dari Vegapunk untuk menirukan kekuatan buah iblis, namun bisa jadi konsep atau cara kerjanya sama dengan pembuatan buah iblis. Yang menarik adalah meskipun banyak fans yang sudah tahu tentang konsep pembuatan buah iblis Zoan, namun untuk konsep pembuatan logia dan paramecia cukup mengejutkan. Gex tentunya sudah tahu jika buah iblis Zoan mungkin diambil dari DNA binatang, seperti yang dilakukan oleh Caesar Clown untuk membuat Smiles. Sedangkan untuk buah iblis paramecia sendiri sebenarnya masih simpang siur. Namun kali ini Oda memberikan konfirmasi jika memang untuk bisa menirukan buah iblis paramecia dibutuhkan DNA dari penggunanya. Yang perlu menjadi catatan adalah ini merupakan cara untuk menirukan kekuatan buah iblis, bukan menciptakannya. Sampai saat ini, teka-teki bagaimana menciptakan buah iblis masih belum terkuak. Apa artinya sejak zaman dahulu sudah ada pengguna buah iblis? Untuk hal tersebut, mungkin kita masih harus menunggu penjelasan detail dari Oda Sensei. Nah, itu tadi penjelasan tentang spoiler chapter 1070. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apabila ada kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dari Mimin, dan sampai jumpa di video selanjutnya.